Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, kami dari kelompok 9 dari kelas Farmasi C akan menjelaskan sedikit tentang akhlak dalam pergaulan. Anggotanya terdiri dari Dilfa Alifah Dalis, Siti Anifa Alfiani, dan Yuniar Sri Setianingrum. Nah, apa sih yang disebut dengan akhlak? Kata akhlak berasal dari bahasa Arab yaitu al-khulq yang berarti tabiat, perangai, tingkah laku, kebiasaan, dan juga kelakuan. Menurut istilahnya, akhlak ialah sifat yang tertanam di dalam diri seorang manusia yang bisa mengeluarkan suatu dengan senang dan mudah tanpa adanya suatu pemikiran dan juga paksaan. Adapun ciri-ciri perbuatan akhlak yaitu yang pertama, tertanam kuat dalam jiwa seseorang sehingga telah menjadi kepribadiannya, dilakukan dengan mudah tanpa pemikiran, dilakukan dengan sungguh-sungguh, dilakukan dengan ikhlas, dan juga yang terakhir adalah timbul dari dalam diri orang yang mengerjakannya tanpa ada paksaan dari luar. Sedangkan pergaulan adalah suatu fitrah bagi manusia karena sesungguhnya manusia merupakan makhluk sosial. Pergaulan yang baik adalah melaksanakan pergaulan menurut norma-norma kemasyarakatan yang tidak bertentangan dengan hukum syara, serta memenuhi segala hak yang berhak mendapatkannya masing-masing menurut kadarnya. Selain itu, agama Islam menyuruh dan mengajak kaum muslimin untuk melakukan kebaikan. Secara garis besar, pergaulan dapat dilihat dari beberapa lapisan loh. Yang pertama, terhadap umur yang setara dengan kita, terhadap umur yang lebih tua, dan juga terhadap umur yang lebih muda dari kita. Nah, dari ketiga lapisan tersebut, kita harus saling menghargai dan menghormati tanpa membedakan status dan juga umur bahkan jabatan. Di dalam Al-Quran pun menjelaskan beberapa hubungan terhadap pergaulan, yaitu diantaranya hubungan antara lelaki dan perempuan, hubungan sesama jenis, hubungan antara muslim dan non-muslim, hubungan sesama muslim, pergaulan dengan orang tua dan keluarga, dan juga pergaulan dengan tetangga. Nah, yang pertama yaitu pergaulan antara lelaki dan perempuan. Dalam Quran Surat Al-Isra ayat 32, Allah telah menjelaskan bahwa Allah sangat melarang kita sebagai manusia untuk mendekati zina, dan zina merupakan suatu perbuatan yang sangat keji. Zina bisa disebabkan oleh kurang kukuhnya iman seseorang sehingga terbawa terhadap pergaulan yang bebas. Nah, kita sebagai seorang muslim yang beriman seharusnya memerhatikan beberapa adab pergaulan yang telah diatur dalam Al-Quran. Yang kedua yaitu pergaulan sesama jenis. Nah, hadis riwayat Muslim menjelaskan bahwa tidak bolehkah lelaki melihat aurat kemaluan lelaki lain, begitu juga perempuan tidak boleh melihat kemaluan perempuan lain. Dan tidak boleh laki-laki berkumpul dengan lelaki lain dalam satu kain, begitu juga seseorang perempuan tidak boleh berkumpul dengan sesama perempuan dalam satu kain. Yang ketiga yaitu pergaulan muslim dan juga non-muslim. Manusia adalah makhluk sosial, jadi kita akan selalu membutuhkan bantuan dari orang lain. Nah, meskipun kita berbeda agama, kita harus menjalin hubungan yang baik terhadap manusia. Contohnya seperti tidak mengucapkan dan menjawab salam kepada mereka, tidak mengikuti ritual upacara ibadah mereka, dan juga sebagainya. Itu sikap kita sebagai seorang muslim. Yang keempat adalah pergaulan sesama muslim. Sesama muslim adalah bersaudara. Seperti dalam pepatah, tubuh yang satu dan seperti satu bangunan yang kukuh dan saling mendukung antara satu sama lain. Pergaulan sesama muslim dibalut dengan ukhuwah Islamiyah. Contohnya seperti ketika ada yang melontarkan salam, kita harus menjawabnya. Ketika ada yang bersin, kita doakan. Ketika diundang, kita menghadirinya. Ketika sakit, kita jenguk. Ketika meninggal, kita menziarahi pekuburannya. Selain itu, sesama muslim juga tidak saling menggibah dan tidak menfitnah. Tidak menyebarkan aib, berusaha membantu dan meringankan bebannya. Yang kelima adalah pergaulan dengan orang tua dan keluarga. Terhadap keluarga, hendaknya kita senantiasa saling mengingatkan untuk tetap taat kepada ajaran Islam. Dan terhadap ibu bapa, kita harus bersikap santun dan lemah lembut, terutama jika telah lanjut usianya. Dan janganlah kita berkata kepada keduanya. Nah, yang terakhir adalah pergaulan dengan tetangga. Tetangga harus kita hormati, misalnya dengan tidak menzalimi,
tidak menyakiti, tidak mengganggunya, dan kita harus membantunya. Sekian penjelasan terhadap tentang akhlak dalam pergaulan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.